Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Coding. Oke, untuk video kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai teknik bagaimana cara untuk mengirim argumen ya ke suatu metode, di mana argumennya itu dalam bentuk objek ya. Kan biasanya kita mengirim argumen itu yang tipe data primitif ya, atau dalam bentuk angka. Nah, sekarang kita akan coba membuat sebuah program, di mana dalam program ini nantinya kita akan mengirimkan suatu metode ya, memanggil metode dengan mengirimkan argumen dalam bentuk objek ya, objek dari satu kelas. Oke, langsung saja di kita perhatikan program berikut ini. Oke, sekarang saya akan coba buat sebuah kelas dulu di sini, kelas tes namanya. Oke, kelas tes, di mana dalam kelas tes ini kita deklarasikan sebuah variabel x, ya. Kemudian kita buat konstruktor. Konstruktor ini memiliki sebuah parameter ya. Parameternya misalnya integer i. Kemudian di dalam konstruktor ini kita menugaskan i untuk masuk ke dalam variabel x ya. Kemudian selain itu kita buat satu konstruktor lagi ya, tes. Oke. Kita buat satu konstruktor lagi, tapi tidak memiliki parameter. Kemudian kita isi dengan nilai 0. Oke, pindah ke metode main ya. Di metode main kita coba membentuk satu objek. Kita membentuk objek misalnya tes sama dengan new test. Kita kirimkan nilai 5 misalnya ke argumennya, ke parameternya, ke parameter dari konstruktor. Kemudian kita coba panggil ubah t ya. Nah, di sini kita akan coba membuat metode ubah t di dalam kelas main ya, sebentar. Kemudian kita akan cetak system.out.println t.x ya. Oke. Nah, di sini kita belum buat ya. Kita buat public static void ubah ya, ubah, kemudian kita beri parameter. Parameternya adalah objek ya. Objek di mana parameternya ini yang akan diterima adalah akan dimasukkan ke dalam objek R yang dibentuk dari kelas tes ya. Kemudian di dalam metode ini kita akan menugaskan 10 untuk masuk ke dalam variabel x dari objek yang dikirimkan. Oke, di sini teman-teman perhatikan bahwa di metode ini tidak ada return ya. Artinya kita menggunakan void yang berarti kita tidak akan mengembalikan nilai ke perintah pemanggilnya. Nah, begitupun di metode main yang memanggil metode ini itu kita tidak menyediakan tempat untuk menampung nilai yang dikembalikan oleh pemanggilan metode ini ya. Oke. Nah, sekarang sebelum saya run, saya ingin bertanya ke teman-teman, kira-kira jika saya run program ini, jika program ini saya run, berapakah nilai dari variabel x? Berapa nilai variabel x yang akan ditampilkan? 5 kah? Ya, 5 kah? Atau 10? Nah, lihat di sini bahwa di metode di metode ubah itu tipenya adalah void. Artinya dia tidak mengembalikan nilai ke perintah pemanggilnya. Begitupun di perintah pemanggilnya ini kita tidak menyediakan variabel tertentu untuk menampung nilai kembaliannya.
ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, jika program ini saya run, berapakah nilai variabel X yang akan ditampilkan pada objek T? Jika jawaban Anda adalah 10, maka Anda benar, ya. Oke, sekarang kita buktikan. Kita lihat di output. Nah, di sini yang tampil adalah 10. Kenapa bisa seperti itu? Oke, sekarang saya akan coba jelaskan. Nah, di sini di baris ke-18 kita sudah mendeklarasikan sebuah objek ya. Nama objeknya adalah T dari kelas tes. Nah, kemudian pada saat kita mendeklarasikan objek ini, membentuk objek ini, kita mengirimkan argumen 5, di mana 5 ini bertipe integer. Sehingga secara otomatis konstruktor yang akan dieksekusi adalah konstruktor yang memiliki parameter bertipe integer ini, yaitu konstruktor yang ada di baris ke-5 hingga ke-7. Nah, jika kita lihat di sini, nilai 5 itu kan akan diterima oleh variabel i, lalu kemudian ditugaskan masuk ke variabel x ya. Sehingga nilai x saat ini untuk objek T adalah 5. Ya, betul 5 pada saat pembentukan objek ini. Namun, ketika baris ke-19 ini dieksekusi, yaitu perintah pemanggilan metode ubah dengan mengirimkan objek T, itu terjadi perubahan nilai pada variabel X. Kenapa? Karena kita lihat di sini argumen yang dikirimkan adalah dalam bentuk objek ya, objek. Nah, objek ini diterima oleh objek R ya, diterima oleh objek R. Nah, sebenarnya yang dikirim ini adalah alamat memori, tetapi tetap menggunakan apa istilahnya teknik pass by value ya. Jadi pada saat kita membentuk objek sebenarnya di sini, itu, sebenarnya ya, sebenarnya objek R ini isinya masih nol ya, isinya masih nol. Tetapi ketika menerima nilai dari objek T ini ya, ketika menerima nilai dari objek T, maka objek R ini akan menunjuk ya, dengarkan baik-baik, objek R ini akan menunjuk lokasi dari objek T. Oke. Objek R akan menunjuk lokasi dari objek T, ya. Sehingga apapun yang terjadi di R saat ini, oke, apapun yang terjadi di R saat ini itu secara uh, bukan tidak langsung, secara logis ya, akan secara apa ya, logisnya pasti, apa yang akan kita tampilkan di T juga akan berubah. Jadi sebenarnya T dan R ini menunjuk lokasi yang sama ya, menunjuk lokasi yang sama. Sama misalnya ketika saya memiliki sebuah toko misalnya ya, buat toko online, tapi toko online saya ini memiliki 2 web. Nah, web yang pertama namanya A, web yang kedua namanya B. Ketika orang berbelanja melalui web A, secara otomatis persediaan barang berkurang kan di toko-toko offline-nya, di toko fisiknya. Nah, maka secara otomatis data yang terlihat di web B itu akan menyesuaikan dengan apa yang ada di toko offline ini. Nah, kira-kira seperti itu analoginya. Jadi ketika objek T ini dibentuk ya, ketika objek T ini dibentuk di sini, itu dialokasikan memori, kemudian diisi dengan nilai-nilai ini tadi, nilai variabel X ya, yang berisi 5. Nah, di sini objek T itu sudah memiliki lokasi memori dan objek-objek di dalamnya, data member di dalamnya, ya. Sedangkan objek R di sini itu isinya sebenarnya nol, dia tidak menunjuk ke mana-mana, dia hanya dideklarasikan sebagai sebuah apa ya istilahnya, variabel R, tapi dia tidak memiliki apa-apa. Baru kemudian saat kita memanggil, ya, kita mengirimkan argumen ke metode ubah ini, argumen dalam bentuk objek ini akan diterima oleh R. Nah, R di sini
itu akhirnya akan menunjuk lokasi dari objek T. Oke? Karena R menunjuk lokasi dari T, ya, artinya dia mereference lokasi dari T, tapi ini tetap by value ya. Dia mengirimkan nilai ya, pass by value. Oke. Nah, di sini jadi ketika kita mengubah nilai X pada objek R dengan 10, maka secara otomatis yang ditampilkan pada T, ketika kita mengakses X melalui T, itu juga yang ditampilkan adalah 10 juga. Karena yang dirujuk adalah lokasi yang sama. Ya. Oke, jadi ingat ya, pada saat kita mengirimkan argumen bertipe objek dalam bentuk objek, maka parameter yang menerima argumen tersebut juga harus dalam bentuk objek ya. Kemudian disertai dengan nama kelasnya. Sama pada saat kita membuat sebuah objek di sini ya. Pada saat kita membuat sebuah objek di sini, itu juga harus dilakukan di parameternya. Sama, sebenarnya prinsipnya sama ketika kita ingin menerima data bertipe primitif. Saat kan sebuah variabel, itu kan di depannya kita mendeklarasikan tipe datanya. Nah, begitupun di parameternya, kita mendeklarasikan tipe data dan nama variabelnya. Nah, begitupun dengan objek. Kita harus menentukan tipenya apa, artinya dalam hal ini kelasnya apa, kemudian nama objeknya atau variabelnya apa. Oke? Jadi, teman-teman, itu yang bisa saya jelaskan mengenai cara mengirimkan argumen bertipe objek dan kaitannya dengan pass by value ya. Dan ingat, jadi di Java hanya mengenal pass by value ya. Oke, semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.